Halo, selamat datang di channel review buku. Di video kali ini, channel review buku akan membahas beberapa poin penting dalam buku Psychology of Money. Buku ini ditulis oleh Morgan Housel. Beliau adalah partner di Collaborative Fund dan mantan kolumnis di Motley Fool. Dalam bukunya, Morgan menceritakan tentang seorang laki-laki eksekutif muda yang kaya, yang berinvestasi di mana-mana, tetapi kemudian hidupnya berakhir tidak punya apa-apa. Ia membandingkan dengan seorang laki-laki yang cuma seorang cleaning service, tetapi saat ia meninggal, si laki-laki ini mewariskan jutaan dolar untuk anak-anak tirinya, serta didonasikan untuk perpustakaan dan rumah sakit setempat. Morgan Housel, si penulis buku Psychology of Money ini, selama masa kuliahnya bekerja sebagai valet di hotel bagus di Los Angeles. Saat masih bekerja di hotel ini, Morgan bertemu dengan seorang tamu yang merupakan langganan di hotel itu. Tamu ini adalah seorang yang merancang dan mempatenkan satu komponen penting, router WiFi, ketika dia masih berumur 20-an. Si tamu ini juga mendirikan dan menjual beberapa perusahaan. Sehingga sebagai seorang eksekutif muda, dia merupakan gambaran dari seorang eksekutif muda yang sukses dan berhasil. Tetapi sayangnya perilakunya ini tidak mencerminkan sebagai seorang sukses yang baik ataupun dermawan, tetapi lebih menggambarkan sikap sembrono, sombong, dan kekanak-kanakan. Kebiasaannya ini adalah membawa segepok uang kertas ratusan dolar. Dia menunjukkan uangnya kepada siapapun yang ingin melihatnya, dan juga menunjukkannya kepada orang yang tidak mau melihatnya, dalam keadaan mabuk ataupun sedang sadar. Suatu hari orang ini memberikan uang tunai beberapa ribu dolar kepada salah seorang teman Morgan di hotel. Orang ini menyuruh teman Morgan untuk pergi ke toko perhiasan dan membeli beberapa koin emas sebanyak 1.000 dolar. Koin-koin emas ini bukan diberikan kepada teman Morgan, tetapi si eksekutif ini hanya menitip dibelikan saja. Sejam kemudian, koin-koin emas itu dibawa oleh sang eksekutif dan beberapa temannya ke dermaga di Samudra Pasifik. Kemudian mereka melempar koin-koin itu ke laut, sambil berusaha membuatnya memantul-mantul di permukaan air. Jadi maksud dari permainan ini seperti waktu zaman kecil kita suka bermain melempar batu ke dalam aliran sungai, kolam atau empang. Nah, siapa yang hasil lemparan batunya bisa memantul-mantul sampai 3 kali, itu berarti hasil lemparannya paling keren. Bedanya, si eksekutif dan teman-temannya melakukan permainan lempar ini bukan dengan batu, tetapi dengan koin emas. Sambil tertawa-tawa dan meributkan siapa yang melempar koin paling jauh. Ya, buat senang-senang aja. Ini relate banget dengan kasus-kasus para content creator di Indonesia yang ramai diperbincangkan, yang membeli iPhone terbaru dan kemudian dilemparkan dari lantai 2 rumahnya, atau yang melemparkan sejumlah uang ratusan ribu ke laut, dan konten-konten lainnya yang tidak kalah unfaedahnya. Lanjut lagi ke kasus si eksekutif muda ini. Beberapa hari kemudian, si eksekutif ini memecahkan lampu di restoran hotel. Manajer hotel memberitahu dia bahwa lampu itu berharga 500 dolar dan mengatakan kepada si eksekutif muda untuk menggantinya. Si eksekutif ini kemudian memberikan si manajer itu uang sebanyak 5.000 dolar, tetapi dengan mengatakan, "Kamu mau 500 dolar? Nih 5.000 dolar, sekarang minggat sana, jangan pernah hina aku seperti itu lagi." Jika kita bertanya-tanya berapa lama perilaku seperti itu akan bertahan, jawabannya tidak lama. Morgan kemudian mengetahui bahwa bertahun-tahun setelahnya, lelaki ini kemudian bangkrut. Premis dari buku ini adalah bahwa mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, tetapi lebih banyak berhubungan dengan perilaku. Menurut Morgan, justru perilaku adalah hal yang sukar diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas.
Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tidak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Berikut ini cerita tentang seorang bernama Ronald Read yang merupakan seorang dermawan, investor, petugas kebersihan, dan penjaga pom bensin asal Amerika. Ronald Read lahir di pedesaan Vermont. Dia orang pertama di keluarganya yang lulus SMA. Dan yang lebih mengesankan dari sekedar lulus SMA, untuk menyelesaikan sekolahnya dia ini harus meminta tumpangan mobil setiap hari untuk sampai di sekolahnya. Mereka yang mengenal Ronald Read tidak banyak menceritakan hal lain karena kehidupannya yang amat sederhana. Read bekerja sebagai penjaga pom bensin selama 25 tahun dan menjadi petugas kebersihan selama 17 tahun. Dia membeli rumah 2 kamar seharga $12.000 atau setara dengan 171 juta rupiah yang lumayan cukup murah, dan hidup di sana sampai dia meninggal. Dia ditinggal mati istrinya pada usia 50 dan tidak pernah menikah lagi. Seorang kawan mengenang bahwa hobi utamanya adalah memotong kayu bakar. Read meninggal pada tahun 2014 pada saat umurnya 92 tahun. Barulah setelah itu, Read, si petugas kebersihan sederhana dari desa, masuk berita internasional. Pada tahun 2014, ada 2.813.503 orang Amerika meninggal. Dari sejumlah itu, hanya kurang dari 4.000 orang punya harta di atas $8 juta. Tetapi Read yang sederhana itu adalah salah satunya. Dalam surat wasiatnya, sang mantan petugas kebersihan mewariskan $2 juta kepada anak-anak tirinya, dan $6 juta lebih didonasikan kepada rumah sakit dan perpustakaan setempat. Orang-orang yang mengenal Read kaget. Mereka bertanya-tanya dari mana Read mendapatkan uang sebanyak itu. Tetapi Read juga tidak pernah menang lotre atau mendapatkan warisan besar. Kalau di Amerika orang-orang miskin atau orang-orang yang hidupnya sederhana bisa punya uang banyak dengan tiba-tiba, itu biasanya karena menang lotre. Read ternyata menabung berapapun yang bisa dia tabung dan menginvestasikannya di saham blue chip. Berpuluh-puluh tahun kemudian, tabungan kecil itu berlipat-lipat menjadi $8 juta lebih. Itu saja. Beberapa bulan sebelum Ronald Read meninggal, laki-laki lain bernama Richard masuk berita. Richard Fuscon sangat berbeda jauh dengan Ronald Read. Fuscon adalah seorang eksekutif Merrill Lynch, yaitu sebuah divisi investasi dari Bank of America. Fuscon lulusan Harvard dan bergelar MBA. Karirnya sukses sehingga bisa pensiun di umur 40-an. Mantan CEO Merrill Lynch, yaitu David Komensky, memuji Fuscon sebagai pribadi memiliki keahlian bisnis, kepemimpinan, pertimbangan bagus, dan integritas pribadi. Bahkan majalah bisnis Crain's pernah memasukkan dia di satu daftar pebisnis sukses 40 di bawah 40. Tetapi kemudian, seperti si eksekutif teknologi yang membuang koin emasnya, segalanya buyar. Pada pertengahan 2000-an, Fuscon meminjam banyak uang untuk memperluas rumah seluas 1.600 meter persegi di Greenwich dengan 11 kamar mandi, 2 lift, 2 kolam, 7 garasi, dan biaya pemeliharaan bulanan di atas $90.000 setara dengan 1,3 M per bulannya. Kemudian krisis keuangan 2008 melanda dan menghajar keuangan hampir semua orang. Fuscon bangkrut dan tidak punya pendapatan. Pertama, rumahnya yang di Palm Beach disita. Pada 2014, rumah mewahnya yang di Greenwich juga disita. Dalam bukunya, Morgan mengatakan bahwa Ronald Read sabar, sedangkan Richard Fuscon tamak.
Seseorang yang tanpa gelar sarjana, pelatihan, latar belakang pengalaman formal, dan koneksi bisa mengalahkan seseorang dengan pendidikan, pelatihan, dan koneksi terbaik. Fakta mengenai Ronald Read dan Richard Fuscon menjelaskan bahwa keberhasilan finansial bukan cuma sekedar kecerdasan finansial berbasis matematika ataupun akuntansi, melainkan soft skill atau perilaku yang lebih penting dari kecerdasan matematika dan akuntansi itu. Morgan menyebut soft skill ini sebagai psikologi uang atau psychology of money. Dan tujuan dari buku ini untuk meyakinkan para pembacanya melalui cerita-cerita pendek bahwa soft skill atau perilaku yang membuat keputusan finansial yang baik ini jauh lebih penting daripada segi teknis uang. Keuangan diajarkan sebagai bidang berbasis matematika. Bidang keuangan telah meraup orang-orang paling cerdas dari universitas-universitas top dalam 2 dasawarsa terakhir. Financial Engineering adalah jurusan paling populer di School of Engineering Princeton 1 dasawarsa yang lalu. Secara inovasi, selama bertahun-tahun kita belajar cara menjadi petani yang lebih hebat, tukang ledeng yang lebih terampil, atau ahli kimia yang lebih canggih. Tapi apakah inovasi ini mengajari kita untuk lebih baik secara keuangan? Apakah lebih kecil kemungkinan untuk kita terjerat hutang? Apakah inovasi ini mengajari kita untuk lebih memungkinkan menabung untuk masa sulit atau masa pensiun? Atau mengajari kita bagaimana uang berhubungan dengan kebahagiaan yang kita raih, tetapi selebihnya tidak memiliki sumbangsi dalam kebahagiaan itu? Sebagian besar alasannya adalah karena kita berpikir dan diajari mengenai uang dalam cara-cara yang terlalu mirip fisika dengan aturan dan hukum, dan tidak cukup seperti psikologi dengan emosi dan nuansa. Para insinyur bisa mencari penyebab ambruknya jembatan karena ada kesepakatan bahwa jika gaya berjumlah tertentu dikenakan ke bidang tertentu, maka bidang itu bisa patah. Fisika tidak kontroversial. Fisika dibimbing oleh hukum. Keuangan berbeda. Keuangan diarahkan perilaku manusia. Untuk memahami mengapa orang terjebak hutang, kita tidak perlu belajar suku bunga. Kita hanya perlu belajar tentang orang-orang yang tamak di dalam sejarah. Untuk mengerti mengapa investor menjual saham dalam keadaan terendah, kita tidak perlu belajar matematika, tetapi berpikir mengenai betapa sedihnya memandang keluarga yang sedang menunggu makanan yang bisa mereka makan sehari-hari. Menurut saya, apa yang dibahas kali ini juga berkaitan dengan apa yang dibahas di video sebelumnya, yaitu tentang apa yang diajarkan oleh Rich Dad. Jadi, soft skill atau perilaku yang disebut Morgan dalam buku Psychology of Money ini, kalau dalam buku Rich Dad Poor Dad karyanya Robert Kiyosaki, adalah kemampuan mengambil keputusan finansial berdasarkan pemahaman tentang apa itu aset dan liabilitas. Robert Kiyosaki menambahkan sarannya untuk mempelajari akuntansi dan segala hal tentang investasi. Sedangkan Morgan Housel memandang kecerdasan seperti itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah perilaku itu sendiri. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman lebih setuju dengan Robert Kiyosaki atau Morgan Housel? Pendapat teman-teman boleh dimasukkan di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton channel ini. Like, subscribe, dan komentar teman-teman sangat diharapkan untuk membangun channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.